Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada dua cara. Ya. Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua cara. Bisa dengan menggunakan ayat-ayat syar'iyyah dan bisa dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyyah itu di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas semua berbicara tentang siapa Allah. Ya. Jadi kalau ingin mengenal Allah, buka Al-Qur'an. Ya. Buka Al-Qur'an. Allah akan menjelaskan dirinya di dalam Al-Qur'an. Mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, apa artinya Allah? Allahu. Dari kata ilahun. Artinya al-ma'lu, yang disembah. Nuni sombayya. Jadi Allah sendiri, Allahu. Alif, lam, lam, hu. Itu artinya al-ma'lu. Nuni sombayya, yang disembah. Itu dari namanya saja sudah ditahu siapa Allah. Makanya nama ini tidak boleh dipakai oleh manusia. Yang banyak orang bahas itu kan tentang namanya Nabi Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Hammada yuhammidu Muhammad. Ya, kalau ini Allahu artinya al-ma'lu, yang disembah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah ada di situ pengenalan tentang siapa Allah. Yang maha luas rahmatnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mengatur seluruh alam semesta. Segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Alam malaikat, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan, ya, kursi, ars, semuanya adalah alam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mengenal Allah, buka Al-Qur'an. Ya, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengenal ya Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak kita membaca ayat-ayatnya, mentadabburinya, maka kita akan semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ayat-ayat yang berkaitan dengan asma wa sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa dengan ayat-ayat kauniyah ini. Ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Pada segala sesuatu ada tanda keberadaan Allah, ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat langit tanpa tiang. Ya. Adanya alam semesta ini, perhatikan jemaah sekalian yang ada di sekitar kita. Adanya alam semesta ini yang begitu tertata dengan rapi dan indahnya, itu menunjukkan penciptanya luar biasa. Iya. Adanya kopi ini di sini, ya, tidak mungkin dia datang sendiri di sini, kecuali ada orang yang membawanya, ada orang yang meraciknya. Semakin enak kopinya, berarti orangnya semakin hebat. Ya, iya kan? Semakin enak kopinya, semakin hebat orangnya. Jadi kalau ingin mengenal bagaimana kehebatan pembuat kopi, tes hasil racikannya. Kalau ingin mengenal bagaimana kehebatan seseorang, ya, di dalam meracik kopi, maka tes hasil racikannya. Kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesempurnaan, kekuasaan, kekuatan dan kehebatannya, lihat hasil ciptaannya. Ya, lihat hasil ciptaannya. Lihat manusia begitu sempurnanya Allah ciptakan. Ya kan? Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di muka bumi ini ada tanda-tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Dan pada diri kalian, ya, pada tubuh kalian, tidakkah kalian perhatikan? Lihat tubuh kita, bapak-bapak sekalian. Bagaimana Allah taruh hidung jauh dari tempat buang air. Iya kan? Jauh dari ketiak. Coba kalau dekat-dekat ketiak. Subhanallah. Bagaimana kalau mulut ini ditaruh di samping atau di belakang? Hah? Mau minum kopi bagaimana caranya? Tapi ditaruh di depan, ya kan? Mata pun dekat dari mulut, supaya tidak salah taruh, salah tuang, ya. Luar biasa. Perhatikan, ya. Pada tubuh kita ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semakin ma'rifah, yang mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ungkapan mengatakan, kenali dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tahu dirinya,
adalah seorang hamba yang tadinya tidak ada menjadi ada, berarti ada di sana zat yang selalu ada. Tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Kalau dia tahu dirinya ini yang tidur, ngantuk, dalam keadaan tidur dia tidak bisa berbuat apa-apa, khawatir ada binatang yang menggigitnya, ya ada yang mencelakainya dan seterusnya, maka dia akan yakin ada di sana zat yang selalu menjaganya, yang selalu maha hidup, tidak pernah disentuh yang namanya ngantuk apalagi tidur. Iya, subhanallah, siapa yang jaga kita dalam keadaan tidur jemaah sekalian? Iya, kalau kita tidur kita tidak tahu apa-apa. Ular banyak di sekitar kita, binatang berbisa banyak di sekitar kita. Subhanallah, yang menjaga kita adalah zat yang tidak pernah ngantuk, bahkan tidak pernah tidur. Iya, bahkan ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Jemaah sekalian, perhatikan dalam tubuh kita. Bagaimana kira-kira kalau Allah ciptakan tai telinga kita manis? Kira-kira kalau tidur bagaimana? Bangun pagi banyak semut. Iya kan? Allah dia bikin tai telinga itu pahit. Makanya tidak ada semut yang mendekat. Kalau dia masuk mati di dalam. Subhanallah. Itu baru ya sedikit sekali dari ciptaan Allah dalam tubuh kita. Iya, air mata itu asin. Ya, kenapa? Karena ini kalau pak mata lihat daging itu gampang membusuk kan, itu daging yang yang merah itu kan, itu gampang membusuk. Makanya diciptakan air mata yang asin supaya dia awet. Allahu Akbar. Ini kalau tidak ada bulu-bulu hidung, masuk semua debu. Ya, bulu-bulu hidung. Ya, maka dia penangkal debu yang masuk. Allahu Akbar. Itu baru bulunya hidung ya, belum yang lainnya. Maka dengan melihat kepada ayat-ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, kita akan sampai pada tingkat ma'rifatullah, mengenal Allah itu betul-betul maha kuat, maha hebat, maha berilmu, maha pemberi rezeki. Subhanallah. Sehingga muncul penghambaan, ketawaduhan, kerendahan diri, peribadahan yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengenalnya. Ya Allah taala alam bisawab.